Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Ketidaktahuan itu menghalangi kebenaran dan menjauhkan kebaikan, memuluskan kesalahan dan mendekatkan keburukan. Ketidaktahuan itu akan memandang baik keburukan dan memandang buruk kebaikan. Ketidaktahuan itu akan memuliakan yang hina dan menghinakan yang mulia. Ketidaktahuan itu akan menenggelamkan yang selamat dan memandang selamat yang tenggelam. Ketidaktahuan itu akan menceritakan kebohongan dan membohongi cerita. Ketidaktahuan itu akan memfitnah kebenaran dan membenarkan fitnah. Ketidaktahuan itu akan mengantarkan seseorang pada keburukan, juga ketersesatan dan kejatuhan. Ketidaktahuan itu tidak diinginkan, juga dimusuhi. Namun sebenarnya, ketidaktahuan adalah tabiat dasar manusia, sebab setiap orang lahir dalam ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah fitrah dasar manusia sejak ia dilahirkan, dan tugas manusia sejak dilahirkan adalah mencari pengetahuan dan terus mencari pemahaman. Tidak apa-apa tidak tahu, asal terus mau belajar dan memahami. Tidak apa-apa tidak tahu, karena ketidaktahuan memang asal muasal kehidupan, dan kehidupan adalah kesempatan yang sangat bernilai untuk mengurangi terlalu banyak ketidaktahuan dengan menyerap sedikit demi sedikit pengetahuan dan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini adalah malam ke-7 acara tahlilan kita untuk mendoakan almarhumah Ibu Sri Juwarsi binti Bapak R. Slamet. Dan seperti yang kita sudah sama-sama ketahui bersama, bahwa beliau ini berpulang menghadap Allah Azza wa Jalla, pulang ke haribaan serta ke rahmat Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Dan seperti yang tadi kita sampaikan pada ayat yang saya bacakan, bahwa ketika kita semuanya atau umat muslim atau siapapun ditimpa musibah, maka kesadaran kita harus segera dibangkitkan, yakni bahwa musibah ini semuanya bersumber dari Allah semata-mata,
Namun kiranya perlu kita ada penjelasan. Perlu ada penjelasan tentang musibah. Musibah sebenarnya ada dua macam. Ada musibah hasanah, ada musibah sayyi'ah. Ada musibah yang baik dan ada musibah yang buruk. Nah, tentang musibah yang baik itu adalah sesuatu yang menimpa kita tetapi merupakan kenikmatan atau kebaikan. Ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita mendapatkan hal-hal yang menggembirakan kita, itu sebenarnya mengenai kita, dan itu adalah juga musibah. Musibah secara bahasa adalah sesuatu yang menimpa kita, yang mengenai kita, baik yang buruk maupun yang baik, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, untuk musibah-musibah yang baik, yang positif, itu disebut sebagai musibah hasanah. Nah, sedangkan musibah-musibah ataupun hal yang menimpa kita, yang mengenai kita, tetapi dirasakan buruk atau negatif, maka disebut dengan musibah sayyi'ah. Nah, sehingga musibah itu tidak hanya satu macam, tetapi ada dua macam, yakni musibah hasanah dan musibah sayyi'ah. Nah, tentang musibah hasanah itu dari mana sumbernya? Apakah itu bersumber dari Allah ataukah bersumber bukan dari Allah? Nah, ketahuilah bahwa semua musibah yang baik itu semuanya bersumber dari Allah semata-mata. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Dan apa saja musibah yang baik, yang hasanah, maka itu semuanya bersumber dari Allah belaka, bukan dari kita. Jadi kalau kita mendapatkan rahmat agung dari Allah, kita mendapatkan kenikmatan, menerima musibah hasanah dari Allah, maka yang baik-baik yang menimpa kita itu, yang mengenai kita itu, yang kita terima itu, semuanya bersumber dari Allah belaka, bukan bersumber dari usaha kita, bukan bersumber dari kerajinan kita, bukan bersumber dari kerja keras kita dan prestasi kita, melainkan dari Allah semata-mata. Itu kalau musibahnya hasanah. Tetapi kalau musibahnya adalah sayyi'ah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Tetapi apapun yang menimpa engkau berupa keburukan, maka musibah itu bukan dari Allah tetapi dari dirimu sendiri. Jadi ada dua pembagian, ada musibah hasanah, ada musibah sayyi'ah. Kalau musibahnya hasanah itu jelas pasti mutlak itu semuanya bersumber dari Allah semata-mata. Tetapi kalau musibahnya adalah yang buruk, mungkin penyakit, mungkin kesulitan, mungkin masalah-masalah menimpa kita, baik masalah pribadi, masalah keluarga maupun masalah-masalah yang lain, maka setiap masalah buruk yang menimpa kita itu sumbernya bukan dari Allah tetapi dari kita sendiri, bukan dari yang lain-lain. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Dan apapun yang menimpamu berupa keburukan, maka itu semuanya bersumber dari dirimu sendiri. Nah, akan tetapi seperti yang tadi dibacakan pada ayat yang pertama, bahwa idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila mereka ditimpa musibah, nah di sini musibahnya enggak disebutkan sayyi'ah atau hasanah, tidak, tapi musibah secara umum bentuknya nakirah. Nah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena kata musibah pada ayat ini, idza asabatum musibah, itu sifatnya umum, nakirah. Di situ bisa jadi musibahnya adalah hasanah, bisa juga musibahnya adalah sayyi'ah. Bisa musibahnya ada musibah yang baik, bisa juga musibahnya musibah yang buruk. Nah, baik musibahnya adalah hasanah, baik, maupun musibahnya adalah sayyi'ah, buruk. Nah, itu semuanya kita yang percaya kepada adanya Allah, pada adanya Tuhan, itu seharusnya dan sepatutnya mengucapkan inna lillahi, bahwa kita semuanya ini adalah milik Allah semata-mata. Maka adalah mutlak bagi kita, baik ketika kita menerima kebaikan, rahmat dari Allah, rezeki dan sebagainya, maupun menerima keburukan, semuanya itu ditegaskan bahwa itu semuanya kita ini milik Allah semata-mata, dan kita tidak berkuasa atas diri kita masing-masing. Kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri, apalagi kita mengendalikan orang lain. Karena Allah lah yang mengendalikan, yang menguasai dan merajai semua langit dan bumi, termasuk setiap diri kita ini semuanya tanpa kecuali. Maka ketika apapun yang menimpa kita, baik yang baik maupun yang buruk,
ini kita tegaskan kembali bahwa kita semuanya adalah milik Allah semata-mata. Dan berikutnya ada kalimat yang lainnya, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua pasti akan kembali kepadanya dan bukan kepada yang lain. Dan Allah yang menuhani kita ini bukan semata-mata Tuhan untuk orang-orang Islam saja. Tuhan Rabbul Alamin bukan hanya Tuhan untuk orang-orang yang beriman kepadanya saja. Tuhan yang menguasai langit dan bumi ini bukan hanya menjadi Tuhan untuk orang-orang yang menyembahnya saja. Bukan. Tetapi dia adalah Tuhan untuk semua manusia, baik yang beriman maupun yang kufur, yang muslim maupun yang tidak muslim, baik orang-orang yang menghamba kepadanya maupun orang-orang yang tidak menghamba kepadanya. Bahkan dia juga Tuhan untuk seluruh semesta, baik manusia maupun makhluk-makhluk yang lain, yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Makanya kalimatnya Rabbul Alamin, bukan semata-mata Rabbun Nasi, tetapi Rabbul Alamin, yang di dalamnya ada alam yang tidak bernyawa, juga ada alam yang bernyawa, ada alam yang berakal, dan juga alam yang tidak berakal. Dan kita termasuk juga manusia ataupun makhluk yang dituhani oleh Rabbul Izzati, oleh Rabbul Alamin semuanya. Dan karena Allah adalah Tuhan untuk semua manusia, bahkan Tuhan untuk semua alam tanpa kecuali, maka semua orang, bahkan semua makhluk, pasti akan kembali kepada Allah semata-mata, tidak kepada yang lain.